Assalamualaikum semuanya, kelas 91. Ya, hari ini hari Kamis jam 6.07 kita belajar. Iya. Tentu ketemu dengan ibu. Siapa nama ibu? Rina. Nah, Cikgu Rina. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran, kedua disiapkan dulu dan dipimpin berdoa. Ayo nak. Seluruhnya silahkan berdiri. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Terus kepada anak kami tuliskan supaya memimpin lagu ke depan. Oke, ya. 17 Agustus tahun 45 1, 2, 3 ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, terima kasih Bu. Silakan duduk. Oke, nanti sebelum kita duduk, mari lagi bersama-sama kita tarik nafas kita dalam-dalam, baru lagi sama-sama kita hembuskan. Tujuannya apa? Supaya meyakinkan kepada diri kita bahwa badan kita, hati kita, pikiran kita berada di sini siap untuk menerima pelajaran. Oke, Ibu hitung 3, 1, 1, 3, mulai dari 1, 2, 3. Ha. Oke, salam. Pada ibu kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, satu lagi. Kita mulai pelajaran. Pastikan dulu kelas kita bersih apa tidak. Lihat kalau ada sampah, ambil, masukkan ke laci. Aman, aman. Kinclong boy, lihat, aman ya? Bersih ya? Oke, selanjutnya Ibu cek dulu kehadirannya. Ibu panggil ya. Aditya Wanda Saputri. Ibu. Oke. Aisyah Harha. Kemana dia? Gak ada keterangannya. Oke. Jadi semua supaya lebih cepat. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sekretaris. Berapa orang yang hadir? Cuma satu tadi. Sahid sama kata Pancet. Sahid sama Ain. Salaman keterangan si Sahid. Nggak ada juga keterangannya. Si Aisyah. Oke, nanti siapa yang dekat rumahnya boleh ngecek nanti ke rumahnya ya. Si
Baiklah, kita mulai pelajaran kita. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, ada pertanyaan. Pertanyaan ibu adalah, kenapa kita harus menjaga kesehatan? Coba dulu, Hafijah, kenapa kita harus menjaga kesehatan? Kenapa kita harus menjaga kesehatan? Iya. Kenapa kita harus menjaga kesehatan, Hafijah? Supaya apa? Supaya bisa beraktivitas, ya. Iya, bisa beraktivitas sehari-hari, menjalankan dengan semangat tanpa ada gangguan, kan? Oke, silakan dulu. Tepuk tangan buat kita. Oke, si Edi, kenapa? Kenapa kita harus menjaga kesehatan? Berdiri baru. Kenapa sayang? Kenapa? Supaya menjaga biar cantik. Bisa? Kenapa kita harus menjaga kesehatan? Supaya bisa tercapai. Iya, supaya bisa tercapai. Kita silakan duduk. Silakan tepuk tangan. Artinya, kenapa kita harus menjaga? Tentunya semua jawaban kawan kamu semuanya benar. Tapi yang paling utama supaya kita bisa menjalankan kehidupan kita, beraktivitas sehari-hari bisa berjalan lancar dan tercapailah tentu tujuan kita, cita-cita kita. Iya kan? Oke. Jadi materi pelajaran kita sangat berkaitan erat terhadap menjaga kesehatan. Sambungan pelajaran kita yang lalunya ini, minggu lalu kita kan bab 1 mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia, baik pada laki-laki perempuan. Sudah kita ketahui apa saja alat reproduksi pada laki-laki, pada perempuan. Kenapa oogenesis? Apa itu spermatogenesis? Bahkan menstruasi, hitam, begitu juga dengan apa? Kehamilan. Sudah kita pelajari kan yang lalu. Jadi di sini akan kita pelajari mengenai penyakit-penyakit pada sistem reproduksi manusia. Coba buka bukunya dulu. Halaman berapa? 30? Halaman 35. Oke, di situ ada kan? Tapi sebelumnya sudah kau lihat kan? Sebelumnya kita lihat dulu. Ada video tentang kesehatan reproduksi. Mari sama-sama kita saksikan. Check it out. Oke, artinya melalui video ini kamu sudah tahu bagaimana menjaga alat reproduksi masing-masing sampai kepada bagaimana kita kamar mandi laki-laki, bagaimana cara kita menjaga kebersihan kita ketika kita pada saat menstruasi. Oke, jadi pada pelajaran ini mungkin kita sangat menyenangkan. Saat kita masuk kita sebelum masuk kita ke pembelajaran inti, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuannya adalah yang pertama, kita bisa dapat mengidentifikasi
apa-apa gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi manusia, baik pria maupun wanita. Yang kedua adalah menjelaskan penyebab dan gejala umum dari gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi. 3, tujuannya adalah menganalisis upaya pencegahan gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Dan yang keempat, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menyajikan informasi tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi sebagai bentuk tanggung jawab pribadi. Artinya, sekali lagi Ibu ulangi, dalam pembelajaran kita, dalam pertemuan kita hari ini ada 4 tujuan pembelajaran kita tadi: mengidentifikasi penyakit, menjelaskan penyebabnya, menganalisis upaya pencegahannya, dan menyajikan informasi yang penting tentang menjaga kesehatan. Ada 4. Jadi, kerjaan kita, kegiatan kita pada pagi hari ini sudah dibentuk kelompok yang mana Ibu namai. Ini kelompok 1, kelompok 2, bagus saya. 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok. Jadi di setiap kelompok Ibu akan membagikan kartu kasus. Nah, ada 6. Nanti setiap kelompok Ibu bagikan satu-satu, ada 6 lengkap. Nah, kamu diskusikan apa studi kasus yang kamu peroleh. Ini ada lembaran studi kasus, kamu diskusikan setiap kelompok. Ada pertanyaan di sini, kamu diskusikan per kelompok. Nanti Ibu suruh ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi ini kelompok 3. Kalau tulis nanti di sini kelompok 3 nama-namanya ya. Nah, kelompok 3. Oke, ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Oke. Nah, sedikit saya mau masuk ke belakang. Nih, oke, 5, 4. Oke, sekarang sebelum kita memulai diskusi kita
Coba kamu bayangkan apabila skenario itu terjadi kepada dirimu, ya kan? Contoh tadi kalau dia yang merasakan sakit itu, atau kalau mamanya tadi kasus, kalau mamanya yang sakit kanker cervix itu, kamu mana? Oke, kau bayangkan kalau kepada ibumu, kau bayangkan yang keputihan itu kalau sama dirimu. Boleh kamu ambil rujukannya dari buku ataupun dari mana saja. Kalau bawa handphone, boleh dari handphone. Bisa, silakan. Untuk hari ini spesial. Apa penyebabnya? Itulah kalian diskusi kalian bisa. Iya, kenapa infeksi? Apa penyebabnya? Tapi sesuai dengan kasus ini kan, dia kena anak itu. Ada itu satu, kan? Sudah salah. Ada di sini katanya bisa saja sesuai dengan kasus ini loh. Ini macam tahu sih ya, kenapa dia? Dia satu, dia tadi. Udah jelas di sini bunyinya ciri-cirinya. Ya tulis. Ada pertanyaan? Aman ya? Rujukannya boleh diambil dari buku atau kalau kamu bawa handphone bisa dari YouTube atau apa. Ditulis ya nama kelompoknya ya. Dan tentukan siapa nanti yang ke depan untuk merepresentasikan. Any question? Ada pertanyaan? Apa saya? Pada saat kita ada pembelajaran mana selfie? Kan di sini ya. Yakin? Mana selfie? Ada pertanyaan nak dari kelompok apa saya? Tunggu, sebentar. Maju dulu sedikit. Kenapa? Apa sebenarnya yang kita
Bagian Oke, persiapannya sebarang nanti maju ke depan untuk presentasikan. Kau buat yel-yel bu ya masing-masing ya. Yel-yel pendek saja. Umpamanya, contoh grup 3, yes, yes, yes. Oke, penting ada nanti. Yang penting ada persiapan. Silakan. Sembari kami diskusikan apa yel-yel masing-masing setiap kelompok. Ya, 2 orang habis. Sekali semua nanti masuk tapi tinggal 2. Karena ada yel-yel itu nanti semuanya kan? Yel-yelnya. Kalau satu, yes, saja boleh kan? Betul buatlah yel-yel. Seterusnya kalau mau mulai mempresentasikan ke depan, setiap kelompok yang lainnya harus beri tanggapan, pertanyaan, umpan balik. Baik, anak-anak ibu semuanya. Jadi, sebelum kita presentasi dari hasil diskusi masing-masing kelompok, ibu berkolaborasi dengan guru IPA di sekolah kita ini. Coba ibu panggilkan dulu. Kepada ibu Yeni dan ibu Nixi. Masuk. Oke, tepuk tangan dulu ibu Yeni. Kita semangat kita supaya jangan monoton. Ibu kan, ibu berkolaborasi dengan kawan ibu. Ibu Nixi sama ibu Yeni guru IPA kelas 7 dan kelas 8. Sekarang kamu dengarkan dulu sedikit tips dan ilmu dari guru-gurumu. Pertama, ibu persilakan ibu Nixi menjelaskan. Ibu mulai ya. Untuk perempuan ini ya, untuk perempuan kenal dengan ini? Kenal ibu. Ya, ini cara pemakaiannya sudah bisa? Sudah ibu. Kita buka, baru dibuat kayak apa itu ya? Ini jangan kalau bisa jangan sampai ini langsung kayak apa kita.
plastik baru dibuang. Jangan dibuang langsung ya. Oke, dilanjut sama Ibu Min. Semangat kalian kan? Tadi Ibu Ningsi tentang ini sama masih Ibu juga, tapi kita ada Ibu biar lebih sehat kita pakai duduk namanya kalau Ibu istilahnya kain. Handuk biasa handuk kecil itu sebenarnya itu lebih sehat, cuma memang sedikit repot. Jadi kalau kita ke sekolah boleh lah badan ya kan, biar lebih apa namanya simpel. Tapi kalau kita di rumah alangkah baiknya kita pakai duduk saja nak, ya kan? Tapi itu tuh pemakaiannya sama 2 jam diganti, kita cuci bersih sampai apa namanya darahnya hilang, jemur, kalau mau disetrika boleh, tapi yang bersih lah pokoknya. Kalau Ibu kadang-kadang Ibu pakai yang panas lagi, begitu caranya. Mati kemana ya? Iya, jadi gini. Kalau kita di rumah itu alangkah baiknya kita pakai itu saja. Tapi kalau kita di luar kadang-kadang takut jatuh. Iya. Kita pakai ini. Tapi seperti itu ini bilang kita habis dulu pakai celana dalam. Baru ini kita tembak celana jadi 2. Seperti itu kita perempuan. Paham ya? Masih boleh sih. Tadi kalau Ibu membalut, bagaimana cara membuangnya, Bu? Iya, kalau membuangnya jangan langsung dibuang. Darahnya masih ada di sini ya. Iya. Dicuci dulu bersih sampai darahnya yang di sini hilang semua, baru dibikin ke plastik, baru dibuang. Oke. Apa? Dibilang sama Bu ini sudah memberi tips buat kita anak-anak. Oke, anak Ibu semua, udah selesai tugasnya? Kalau sudah selesai, kita masuk ke sesi persentase hasil diskusi. Tapi supaya lebih semangat, mari kita tepuk tangan bersama nih. Yes, yes, yes. Iya. Oke. Jadi untuk tahap pertama yang Ibu minta mempresentasikan hasil diskusinya ke depan dari kelompok 6. Kepada kelompok 6 Ibu persilakan. Tapi sebelum mempresentasikan Ibu minta coba kamu tampilkan yel-yel yang paling semangat, paling happy. Oke. Sini berdiri ya, dulu ya. Oke. Kita lihat dulu, kita tonton bagaimana presentasi apa mereka, yel-yel mereka. Oke, nanti Ibu nilai kelompok mana yel-yelnya yang paling keren. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dulu lah siapa namanya satu-satu. Perkenalkan nama saya Dita Wanda Safiatia. Perkenalkan nama saya Desi Kusmayani. Perkenalkan nama saya Nurul. Oke. Kami akan memulai yel-yel. Kami pertama, kami hebat, tapi Allah Akbar. Semangatnya. Oke, silakan presentasinya. Boleh yang dua, boleh. Silakan kembali ke depan. Sembari yang lain dengarkan, kau siapkan pertanyaan. Ya, nanti yang kasih pertanyaan adalah kelompok ini. Tommy siapkan pertanyaan dari mereka satu, dan kelompok si Hafijah. Jadi 2 yang bertanya ya, Hafijah sama Tommy. Oke, silakan. Ke depan sedikit biar terlihat. Kami akan membacakan kata-kata terlebih dahulu. Iya. Rizky remaja 16 tahun, sering menahan buang air kecil saat di sekolah karena harus bolak-balik ke toilet. Beberapa hari terakhir, ia mengalami nyeri saat buang air kecil. Dia sering ingin terasa pipis, meski airnya sedikit tak keluar. Ia khawatir tapi takut bercerita kepada orang tua. Pertanyaan, apa penyebab umum infeksi saluran kemih atau ISK pada remaja? Jawabannya karena sering menahan buang air kecil dan kurangnya menjaga kebersihan pada alat reproduksi. Apa
kencing. Ketiga, mengapa menahan air kencing terlalu lama bisa berbahaya? Karena yang ditahan adalah kotoran yang dapat menimbulkan penyakit, bukan hanya pada alat reproduksi, melainkan juga pada bumi. Apa sebaiknya yang dilakukan isi dalam hal ini? Kami telah memberikan kepada orang-orang dewasa, baik orang tua maupun guru. Oke, siapa yang bertanya? Oke, silakan. Apa itu ISK? SK. ISK adalah infeksi saluran kemih. Oke, silakan dulu. Tepuk tangan untuk semua. Oke, jangan lupa api, jangan cepat. Oke, oke. Apa yang terakhir ya? Apa lagi? Pertama, jangan dulu. Yes, yes, yes. Senang banget lo kan apa? Apa yang kita katakan? Yang dia baca baca terus tidak. Cepat lagi video. Ayo ayo masuk. Lihat lihat kan? Lihat lihat. Dapat baca kasus kan? Mari semua baca kasus saja. Ayo. Mari punya kelompok tadi. Oke, lihat lihat dulu. Masuk yang baca kasus. Bangun pagi. Oke, itulah penyakit-penyakit yang ada di yang menyerang saluran apa? Yang menyerang sistem reproduksi pada manusia. Ada apa? Ada kanker serviks, apa lagi? ISK, infeksi saluran kemih. Nah, ada 3 kasus. Tadi apa lagi? Satu lagi? ISK, kanker serviks, satu lagi? Apanya? Apa tadi? Keputihan. Iya kan? Kanker serviks, keputihan, baru infeksi saluran kemih. Oke, jadi untuk itu marilah sama-sama kita menjaga kesehatan. Marilah kita sama-sama menjaga kesehatan reproduksi masing-masing. Dengan menjaga kesehatan tubuh kita, berarti kehidupan kita lebih bermakna, lebih produktif, ya. Maka kehidupan kita lebih produktif. Ya, Junior. Oke. Sekarang untuk refleksi kita. Coba, apa refleksi kita dari pelajaran kita ini? Apa refleksi pelajaran yang bisa kita ambil sesudah mempelajari materi ini? Apa kira-kira refleksi dari ini yang sudah mempelajari
penyakit yang menyerang sistem reproduksi pada manusia. Bagaimana pengetahuanmu? Apa yang dirubah pola pikirmu setelah mempelajari? Ada yang bisa? Apa refleksimu, Hafijah? Oke, kita dengarkan. Berdiri, Hafijah. Apa refleksi kita? Yang lain boleh lagi siapkan. Oke, silakan tepuk tangan. Yang pertama, kamu lebih tahu cara untuk menjaga kebersihan alat reproduksi masing-masing, terutama pada perempuan saat haid atau menstruasi. Yang lain apa refleksi kita pada hari ini? Ada apa refleksi kita pada hari ini? Apa refleksi kita pada hari ini? Dengan mempelajari ini, betapa pentingnya kita menjaga kesehatan. Karena kualitas hidup kita tergantung kepada kesehatan. Kalau kesehatan kita bagus, tentu kualitas hidup kita juga makin bagus. Artinya, hari-hari yang kita jalani menjadi sehat, bahagia, dan tercapai cita-cita. Oke, sekian pelajaran kita.